Kita akan merenungkan tema dibenarkan karena iman, diselamatkan. Kalau kita melihat kata dibenarkan, kata frasa dibenarkan, ini mengandung arti bahwa kebenaran yang dimiliki adalah hasil dari pemberian. Karena dibenarkan, bukan benar. Dibenarkan berarti ada pihak lain yang membenarkan kita. Artinya pemberian itu sebagai pemberian dari Allah terkait dengan anugerah keselamatan yang kita berikan. Kita manusia berdosa yang seharusnya mati karena dosa kita, yang seharusnya menanggung konsekuensi dari dosa itu, dan karena kita sudah melanggar ketetapan Allah, pasti kita harus dihukum. Tetapi karena kasih karunia kita dibenarkan. Berarti kebenaran itu kita dilayakkan, dibenarkan di hadapan Allah. Berarti itu hasil dari pekerjaan artinya Allah, bukan karena kita yang melakukan atau hasil usaha kita, makanya kita dibenarkan. Tidak, kita dibenarkan. Kata pembenaran yang digunakan dalam Alkitab memiliki makna penerimaan seseorang sebagai orang yang benar oleh Allah. Seharusnya kita salah di hadapan Allah, seharusnya kita dihukum, tetapi Allah membenarkan kita. Kita dibenarkan. Kita manusia pun seharusnya dihukum karena dosa kita. Seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita menanggung setiap konsekuensi dari dosa kita. Tetapi karena Allah begitu mencintai kita, Allah begitu mengasihi kita, maka Dia membenarkan kita di hadapan Allah. Tapi bukan hanya membenarkan saja, langsung kita benar, tetapi harus diterima dengan iman, harus mengimani pembenaran itu. Oleh sebab itu, kalau sesuai dengan tema kita, dibenarkan karena iman, artinya di sini manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dalam ayat-ayat ini mengatakan, Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati manusia selalu memikirkan tentang dosa. Katakan di ayat yang ke-5, Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Artinya di sini manusia kecenderungannya berbuat dosa. Dan manusia selalu terikat dengan dosa. Dan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia berdosa. Yang mampu menyelamatkan manusia yang berdosa ini adalah orang yang tidak berdosa. Apakah ada manusia di sini yang tidak berdosa? Tidak ada. Semuanya berdosa. Masa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tidak mungkin. Jadi yang bisa menyelamatkan orang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa itu Yesus. Karena manusia yang berdosa, maka manusia juga yang harus menebus. Makanya Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia pencipta langit dan bumi ini, Dia mau turun dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia mau menjadi manusia supaya menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, namun seandainya kalau kita berpikir bahwa berbuat baik bisa menyelamatkan kita, karena ada pengajaran-pengajaran lain atau dalam agama yang lain berkata bahwa berbuat baik bisa diselamatkan. Kalau dalam kekristenan tidak. Seandainya ada manusia yang bisa berbuat baik, maka perbuatan baik seperti apa yang harus dia lakukan dan bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ayat-ayat yang tadi kita baca bahwa manusia kecenderungan hatinya melakukan
dosa. Bagaimana mungkin dia dapat melakukan kebaikan sepanjang hidupnya? Bagaimana mungkin dalam hidupnya tidak sekalipun tidak melakukan dosa? Kalau dia ada dosa, maka dia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Kalau kebaikan, keselamatan diukur dari perbuatan baik, maka tidak ada satu orang pun yang layak. Makanya kalau dalam kekristenan ini unik Bapak Ibu. Berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Kalau kita baca dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum. Kita dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena melakukan hukum. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oleh sebab itu dari ayat-ayat ini tidak menunjukkan satupun bahwa kebenaran itu kita dibenarkan karena hasil usaha kita. Semua karena iman, semua karena kasih karunia, semua karena pemberian dari Allah. Semua karena anugerah dari Allah. Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi di sini iman sangat penting. Iman itu adalah kunci untuk kita memperoleh keselamatan. Iman yang seperti apa? Beriman percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Pagi hari ini saya sedikit banyak mengambil ayat-ayat karena kalau berbicara tentang iman kita harus banyak melihat ayat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Jadi kita diselamatkan karena apa? Itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Mengapa? Makanya kalau kita berbicara kita harus berbuat baik supaya diselamatkan. Tidak bisa, tidak mungkin. Standar Allah itu terlalu tinggi. Tuntutan Allah itu sempurna. Bagaimana mungkin kita manusia berdosa bisa mencapai standar Allah yang sempurna itu? Untuk diselamatkan tidak ada dosa satupun. Berarti tidak ada orang yang layak. Kita sudah melakukan 1000 kebaikan. Satu kesalahan berarti tidak layak lagi. Karena tuntutan Allah sempurna. Contoh yang saya pernah contohkan yang pelajaran ada seorang ibu membuat kue. Pecahkan telur yang pertama baik, 2 baik, 3 baik, 9 baik. Dan telur yang terakhir, telur yang 10 busuk. Apakah layak untuk dibuatkan kue? Tidak layak karena tercampur dengan salah satu telur busuk. Tuntutan Allah itu sempurna. Oleh sebab itu tidak mungkin manusia yang berdosa dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah. Oleh sebab itu Allah berinisiatif untuk mengirim anaknya ke dunia ini supaya menyelamatkan kita. Tetapi ada juga yang berkata, jika manusia diselamatkan oleh iman dan perbuatan, maka pertanyaan adalah berapa nilai perbuatan baik yang harus bisa membuatnya menjadi selamat, atau sampai berapa banyak perbuatan baik baru memenuhi syarat. Kalau kita membaca, kalau kitab Yakobus mengatakan
iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah diselamatkan harus disertai iman dan perbuatan? Apakah supaya Allah menyelamatkan kita harus ada tambahan lain selain beriman? Kita melihat di sini. Kalau dalam tema kita dibenarkan karena iman. Kalau kita membaca Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup kekal? Orang ini adalah orang Yahudi, sehingga dia memiliki konsep keselamatan berdasarkan perbuatan. Dan ayat ini seakan-akan Yesus mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Namun sebenarnya Yesus ingin membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa taat berdasarkan perbuatan baik. Jadi Yesus sebenarnya ingin menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bisa berbuat baik sehingga tidak mungkin bisa diselamatkan berdasarkan perbuatan baik. Jadi keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan baik. Kalau kita melihat dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa artinya ini? Bukan artinya perbuatan baik menyelamatkan kita, tidak. Yakobus mau menekankan bahwa menyatakan bahwa iman harus diwujudkan dengan perbuatan dan bukan mengajarkan kita perbuatan menyelamatkan kita. Tidak. Yakobus mau menekankan kepada kita, kalau kita katakan bahwa kita orang beriman, pasti iman itu diwujudkan dalam perbuatan kita. Contoh, saya bilang saya beriman kepada Kristus, tapi dalam tingkah laku saya tidak menunjukkan Kristus dalam hidup saya. Berarti iman saya pasti salah. Atau pemikiran kita saya yang salah. Kalau kita beriman kepada Kristus, perbuatannya juga harus perbuatan yang Kristus ajarkan. Itu yang ditekankan oleh Yakobus. Seorang yang beriman kepada Kristus, pasti perbuatannya sesuai dengan pengajaran Kristus. Jadi bukan perbuatan menyelamatkan, tidak. Iman yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah selamat baru kita bisa berbuat baik. Bagaimana mungkin perbuatan baik bisa menyelamatkan jika sudah diselamatkan terlebih dahulu? Jadi perbuatan baik adalah wujud dari orang yang sudah diselamatkan, tetapi bukan diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Jadi perbuatan baik sebagai akibat karena kita sudah diselamatkan. Itulah perbedaan konsep keselamatan kita dalam agama-agama lain. Agama lain mengatakan bahwa saya berbuat baik, saya beramal banyak supaya saya diselamatkan. Karena keselamatan itulah yang dicari oleh semua orang. Siapa yang tidak pengen selamat? Semua orang mencari itu. Punya harta miliaran-miliaran, tapi kalau nggak selamat di surga kan percuma. Karena kita hidup bukan hanya memikirkan untuk masa sekarang, tapi kita memikirkan masa yang akan datang. Jadi ada yang beragama beramal banyak-banyak, berbuat baik supaya kita diselamatkan. Seberapa banyak harus berbuat baik? Tidak mungkin. Hanya dalam kekristenan yang mengajarkan beriman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Perbuatan baik sebagai akibat karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita melakukan hal-hal yang baik supaya orang bisa melihat kita dan orang-orang bisa diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita dibenarkan karena iman. Hanya iman yang benar yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita melihat dalam teks kita Roma 5 ayat 1 sampai 11, kita melihat pertama keadaan manusia sebelum dibenarkan Allah. Keadaan manusia sebelum dibenarkan Allah. Ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang
durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi keadaan manusia sebelum dibenarkan Allah, kita adalah orang-orang durhaka. Ayat ke-6. Itu sebelum dibenarkan oleh Allah. Sebelum kita dibenarkan oleh Allah, kita adalah orang-orang durhaka. Jadi sebelum diselamatkan kita disebut sebagai orang-orang durhaka. Kata durhaka di sini menggunakan kata Yunani menurut yang berarti miskin penghormatan kepada Allah, mengutuki Allah. Kata ini lebih banyak diterjemahkan sebagai orang fasik. Jadi sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita dibenarkan oleh Allah, kita adalah manusia, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hidup dalam dosa. Kalau dikatakan durhaka itu berarti orang-orang yang menurut cerita maling kundang itu ya, dia durhaka terhadap ibunya kan, tidak menghormati ibunya kalau dikutuk. Jadi kata durhaka itu artinya kita, kalau secara singkat dikatakan kita adalah sebagai orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu keadaan manusia sebelum dibenarkan oleh Allah. Dan keadaan manusia sebelum dibenarkan oleh Allah juga di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi keadaan manusia sebelum dibenarkan adalah kita adalah orang-orang berdosa. Apa definisi dosa, Bapak Ibu? Dosa adalah, kalau secara etimologi dalam bahasa aslinya, artinya tuh hamartia atau hamartono, yang artinya artinya meleset atau luput, tidak mencapai sasaran. Itu secara etimologi. Jadi seperti orang yang seperti kita ingin menembak. Seperti kita, kalau kita melihat panah, kalau orang biasa panah, ada lingkaran-lingkaran, ada satu titik di tengah. Dan sasarannya itu adalah titik merah yang di tengah. Kalau nggak kena titik merah berarti itu meleset. Atau itu tidak tepat sasaran, berarti tidak pas. Berarti dosa juga seperti itu. Segala sesuatu yang meleset atau tidak mencapai sasaran dari apa yang sudah Allah tetapkan dalam hukumnya. Semua yang keluar dari hukum Allah berarti meleset, tidak tepat sasaran, maka akan melahirkan dosa. Jadi semua orang yang tidak percaya kepada Kristus sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah mencapai atau mengenai sasaran yang dikehendaki Allah. Semuanya meleset atau tidak mencapai sasaran yang ditetapkan Allah. Semuanya sesat. Jadi itu keadaan kita sebelum dibenarkan oleh Allah. Keadaan kita sebelum dibenarkan oleh Allah, kita adalah orang-orang durhaka. Kita adalah orang-orang berdosa. Kalau orang-orang durhaka, orang-orang berdosa, maka tentunya harus dihukum. Roma 6 ayat 23. Itu hukuman yang harus kita tanggung. Setiap orang yang berdosa harus ditanggung. Itulah keadaan kita manusia sebelum dibenarkan oleh Allah. Kalau kita melihat kondisi manusia yang tidak beriman kepada Kristus, kalau kondisi kita ketika kita tidak beriman kepada Kristus, dikatakan di situ Roma 5 ayat 10 katakan kita adalah musuh Allah. Kita adalah seteru dari Allah. Itu kalau kita tidak beriman kepada Allah, dikatakan di situ kita adalah seteru, kita adalah musuh dari Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Siapa yang sanggup bermusuhan dengan Allah? Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Siapa yang mau jadi musuh Allah? Tidak ada juga yang mau. Siapa yang mau? Tentunya kalau kita melawan Allah, pasti kita kalah. Kita ini pencipta. Kita ini yang diciptakannya. Bagaimana kita bisa melawan Dia yang sang pencipta?
Apa perbedaan? Sama-sama manusia bisa ciptakan sesuatu, Allah juga bisa ciptakan sesuatu. Apakah manusia sama seperti Allah? Contoh, Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Manusia pun bisa ciptakan mobil, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan alat-alat pertanian. Apakah penciptaan manusia dan penciptaan Allah bisa kita samakan? Karena itu menggunakan kata-kata pencipta. Tentunya beda. Perbedaannya di mana? Kalau Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Allah sudah menciptakan bahan-bahannya. Manusia tinggal berinovasi. Jadi perbedaannya di situ. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan sesuatu yang sudah ada. Dan dia tinggal mengembangkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita tidak beriman kepada Kristus, kita adalah seteru Allah. Karena kita belum berdamai dengan Allah. Mengapa orang yang tidak percaya menjadi musuh Allah? Mengapa orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi musuh Allah? Karena dosa. Alasannya simpel, karena dosa. Dosa itulah yang membuat kita menjadi musuh dari Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika itu mereka mulai takut kepada Allah. Awal-awal mereka belum dosa, jatuh ke dalam dosa, mereka hidup bergaul dengan Allah, apapun mereka bisa menceritakan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, pertama-tama mereka sadar mereka telanjang. Ketika Allah datang, Allah memanggil-manggil, mereka bersembunyi, mereka takut. Kenapa? Mereka takut kepada Allah. Dulunya mereka tidak takut. Karena dosa. Dosa yang membuat mereka takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita tidak beriman kepada Kristus, kita menjadi seteru dari Allah. Kalau kita tidak beriman juga kepada Kristus, dikatakan kita adalah orang lemah, tak punya kekuatan, tak berdaya. Di ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah, padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. William Hendriksen mengatakan, sementara kita lemah, tak mempunyai kekuatan, artinya tak berdaya secara total, tidak bisa menolong kita, diri sendiri kita yang keluar dari dosa-dosa kita. Jadi ketika kita tidak beriman kepada Allah, kita lemah, tak berdaya, tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sesuai dengan konteks yang kita bahas pada saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita tidak beriman kepada Allah, kita menjadi seteru dari Allah, kita menjadi musuh dari Allah, kita menjadi lemah, tidak punya kekuatan, tak berdaya. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu, tindakan Allah. Kita melihat di sini tindakan atau sikap dan tindakan Allah terhadap manusia berdosa. Apakah Allah langsung menghukum manusia? Tidak. Tindakan Allah. Apakah manusia yang berdosa langsung diturunkan api dari langit menghanguskan kita? Tidak. Kita lihat di sini tindakan Allah supaya menyelamatkan kita manusia berdosa. Diutus atau dikirimlah Yesus Kristus turun ke bumi. Roma 5 ayat 6 dan 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi inilah sikap dan tindakan Allah. Ketika kita sudah berdosa, hal yang dilakukan oleh Allah adalah membuka jalan kepada kita supaya kita
diselamatkan kembali. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi kita, sehingga dia tidak mau supaya kita binasa. Allah tidak mau supaya kita binasa, sehingga dia mengirim anaknya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, dalam Timotius 2, 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi kerinduan dari Allah, tidak mau supaya satu orang pun dibinasakan. Allah tidak mau satu orang pun dibinasakan. Tetapi karena dosa-dosa kita, tetapi karena kita tidak mau merespon anugerah Allah itu, yang Allah berikan itu melalui Yesus Kristus, orang tidak mau percaya kepada mereka, makanya mereka juga harus dibinasakan karena murka Allah. Padahal Allah sudah membukakan jalan bagi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi karena kita tidak merespon kasih itu, maka kita pun akan murka. Tetapi saya percaya kita semua di sini sudah merespon kasih Yesus itu. Kita sudah percaya, beriman dengan sungguh-sungguh bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Kita melihat akibat dari karya Yesus Kristus ini, Roma 5 ayat 1, kita akan mengalami pembenaran. Akibat dari karya Yesus Kristus ini, kita dibenarkan atau justification. Dibenarkan. Kita dibenarkan karena karya Yesus. Kita dibenarkan karena beriman kepada Yesus. Berarti yang tidak beriman kepada Yesus tidak diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Segala dosa-dosa kita diampuninya. Segala pelanggaran-pelanggaran kita dihapusnya. Segala dosa-dosa kita dan pelanggaran kita tidak diingat-ingatnya. Seperti lagu tadi, sejauh timur dari barat. Ketika dosa itu sudah dibuang oleh Allah, dihapus oleh Allah, dia tidak ingat-ingat lagi. Kalau manusia kan beda. Dosa kan tetap ingat terus. Kesalahan orang terus diingat-ingat. Sampai mau menutup mata pun masih ingat terus. Itulah perbedaan manusia dan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mengalami pembenaran. Justification. Kita dibenarkan oleh Allah. Seharusnya kita tidak layak, tapi karena anugerah itu kita diselamatkan, kita dilayakkan. Akibat dari karya Yesus yang kedua adalah kita mengalami pendamaian dengan Allah. Masih ayat yang pertama. Ketika Yesus mati di kayu salib, untuk dosa-dosa kita, maka yang terjadi adalah kita mengalami pendamaian antara manusia dan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Allah melarang mereka, kalau engkau memakan buah ini pasti engkau akan mati. Bukan mati secara fisik, tetapi mati secara hubungan antara dia dengan Allah. Dan hubungan itu sudah rusak semenjak hubungan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
Dan dosa, kalau kita mau didamaikan, kalau dalam perjanjian lama dikatakan ketika ada seseorang yang berdosa, dia harus datang kepada imam dan membawa korban persembahan sebagai korban persembahan penghapusan dosa, baru dia layak di hadapan Allah. Kalau enggak, dia kena murka Allah. Jadi kalau zaman perjanjian lama, orang yang berdosa, kalau mau dosanya diampuni, maka dibawalah kurban supaya dipotong, dan darahnya, ketika darahnya keluar, itu sebagai korban penebusan. Makanya sampai sekarang ada agama kita, tetangga kita yang masih mengadakan hari raya kurban. Itu diambil dalam perjanjian lama. Korban digantikan sebagai hukuman dari dosa-dosa kita. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus sudah menggenapi itu. Sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban. Karena Yesus sendiri menjadi kurban untuk menyelamatkan kita. Ketika dia mati, kemarin yang ke RT, kebaktian rumah tangga, 7 perkataan di kayu salib. Perkataan yang ke-6, apa? Tetelestai, sudah selesai. Ketika dia mati katakan sudah selesai. Apa yang selesai? Semua karya-karyanya yang dilakukan untuk menyelamatkan manusia sudah dia lakukan. Apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah tergenapi. Sehingga dengan kematian Yesus Kristus, mati satu kali untuk selama-lamanya. Mulai dari itu, kita sekarang tidak lagi, ketika berdosa, tidak lagi membawa kambing ke gereja untuk imam persembahkan kepada Tuhan. Tidak lagi. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau kita masih hidup dalam perjanjian lama, pasti gereja ini udah bau darah aja kan. Setiap orang yang berdosa kan datang, mau mengampuni, supaya dosanya diampuni, bawa binatang untuk disembelih. Tapi tidak lagi. Karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan siapa yang percaya kepada dia, siapa yang beriman kepada dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, akibat dari karya Yesus ini, kita menerima kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Keselamatan kita dijamin pasti. Kita melihat dalam ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Hanya salah satu-satunya agama yang menjamin keselamatan hanya Kekristenan. Tidak mudah-mudahan, pasti. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti, bukan mudah-mudahan diselamatkan, tidak. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Siapa yang tidak mau diselamatkan? Semuanya pengen diselamatkan. Oleh sebab itu, kita melihat di sini. Dulu belum percaya kepada Yesus, kita adalah orang durhaka, orang berdosa, orang jahat, musuh Allah, seteru Allah, orang yang hidup tanpa iman kepada Yesus. Tidak ada kebaikan dalam diri kita, tidak peduli dengan Allah, menjadi rusak secara total, memberontak kepada Allah, dan lain-lainnya. Dulu sebelum percaya, tetapi kita melihat apa tindakan Allah. Dia mau menyelamatkan kita. Sekarang sudah percaya kepada Kristus, kita dibenarkan, kita diberdamaikan dengan Allah, menjadi sahabat Allah, beriman kepada Allah, mendapatkan Roh Kudus. Masih banyak dosa juga yang kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan. Apa tindakan Allah? Tetap menyelamatkan kita. Kita sudah percaya kepada Kristus. Makanya kalau lahir baru itu dilakukan satu kali ya. Kita mengambil komitmen percaya kepada Yesus. Kalau pertobatan harus berkali-kali. Karena ketika kita mengambil komitmen mengikut Tuhan, tidak mungkin tidak pernah berbuat dosa. Tidak mungkin pernah berbuat kesalahan. Makanya bertobat itu perlu dilakukan berkali-kali. Maka setiap dalam liturgi ibadah kita ada pengampunan dosa.
Supaya apa? Kita diampuni, meminta supaya semuanya tidak terhalang di hadapan Allah. Inilah tindakan Allah. Sebelum kita belum percaya kepada Dia, Dia membuka jalan kepada kita supaya kita diselamatkan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Dia juga dan kita masih melakukan dosa, Dia tetap masih mau menyelamatkan kita. Bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan? Bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan itu? Hanya sesimpel itu. Percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Dengan beriman kepada Kristus, saudara akan bebas dari murka Allah. Kita akan dibenarkan oleh Allah, diperdamaikan oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Kita akan mempunyai pengharapan untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Dikatakan di ayat yang keempat kalau nggak salah. Keselamatan itu tidak akan mengecewakan kita. Tetapi kalau kita tidak mau percaya, tidak mau beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, kita semua akan tertimpa murka Allah. Oleh sebab itu, iman adalah kunci untuk memperoleh keselamatan. Iman adalah kunci menerima keselamatan. Tapi iman yang benar, percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas diri. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit ini. Jadi keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Jadi beruntunglah kita Bapak Ibu. Kita sudah beriman kepada Kristus. Tidak salah. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Dia adalah pintu. Pintu adalah tempat untuk kita masuk. Dan Yesus katakan Dia adalah pintu. Tanpa Dia tidak akan memperoleh keselamatan. Hanya satu-satunya jalan melalui Dia. Kalau ada pepatah kan banyak jalan menuju Roma. Tetapi keselamatan hanya satu, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak banyak jalan, hanya satu jalan. Hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Siapa yang percaya kepada Allah, kepada Anak yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus, dia akan diselamatkan, dia akan dijauhkan dari murka Allah. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Anak, kepada Yesus Kristus, murka Allah akan menimpanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah dalam hidup kita, hal yang paling kita cari adalah keselamatan. Dan Yesus Kristus sudah mewujudkan itu kepada kita. Allah tahu keperluan yang paling mendasar dalam hidup kita. Bukan hanya keperluan jasmani. Kalau minggu lalu sudah berbicara tentang keperluan jasmani, tentang kekhawatiran, Allah tahu kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita, dan Allah juga tahu kebutuhan rohani kita. Allah tidak mau supaya kita dibinasakan. Oleh sebab itu Dia mengutus Anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan. Supaya kita beroleh keselamatan, kita beriman, percaya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita beriman, percaya sungguh-sungguh, maka kita akan dibenarkan. Maka kita akan dibenarkan. Semua pelanggaran dosa-dosa kita akan